Hai, gue Miko Panggayo. Dan gue Rizky Nur. Welcome to Asal-Asalan Production. Ya sudah lama ya kami sibuk ya, liburan ya Ki ya. Liburan. Nanti ada vlog Jepang ya Ki ya, mau Korea ya. Ya nantilah digabung. Digabung aja lah, saya kurang malas bikin vlog tuh. Karena memang kami tipe-tipe yang mencintai liburan. Padahal tidak, kami kerja. Iya. Udah malas bikin konten. Aduh, Ya, potong. aduh. Ya, ini kita Ini ngebahas apa namanya? ngebahas ini kan kemarin lagi rame nih, sebenarnya kita telat sih, tapi kan pembahasannya ya sebenarnya masih bisa tetap dibahas. Ini bisa mumpung pas banget bisa di Jepang Habis nih. dari Jepang, habis dari Korea Iya. ya kan. Dari tata ruang Kota. kotanya kan. Kita mau ngebahas tentang MRT Betul. gitu. Kan kemarin lagi booming banget tuh MRT pertama kali dibuka itu banyak kelakuan orang-orang yang katanya kampungan, katanya merusak MRT, bisa merusak MRT, ada yang juga membuat kumuh MRT gitu. Tapi kita waktu itu ingin langsung teks, langsung action, tapi nunggu dulu dah, nunggu reaksi orang-orang dulu kayaknya. Kalau baru-baru awal pasti ada aja lah problemnya ya. Mungkin Pasti kan sekarang udah hampir 2 minggu nih. Gua ngeliat sih perkembangannya udah cukup baik gitu, lihat di media-media, walaupun masih ada aja yang buang sampah. Ya, itu masih pasti ada sih. Namanya bukan kebiasaan sebenarnya. Tapi yang mau gue bahas di sini adalah tadi faktor yang orang-orang yang katanya merusak dan kampungan lah kata kalian, yang makan di pinggir jalannya MRT, sama ke kondisi masyarakat yang udah mulai terbiasa gitu. Kan kalau kata presiden kita kan membangun peradaban nih ya. Iya. Nah, membangun peradaban kan ini yang generasi-generasi lawas gitu ya. Ya nggak bisa disalahin sih kalau menurut gua gitu. Karena ya bagaimanapun juga, kalau mungkin lu yang ngomong kayak gitu lu pernah keluar negeri, terus lu pernah ngerasain MRT, lu tahu bagaimana cara naiknya, bagaimana cara etika dan adabnya. Cuman kan bagi mereka ini kan warga pinggiran ibu kota Jakarta kan hiburan gitu. Jadi gua nggak bisa menyalahkan. Ya memang perilakunya salah, cuman ya jangan sampai dibikin viral kayak kemarin. Ya kalau emang itu salah, ya lu tegur dan kasih tau baik-baik sih menurut gua, daripada lu viralkan, lu kayak bencong, lu foto, lu taruh sosmed terus terkenal, dia viral. Ya namanya sesuatu yang baru datang gitu, mau ingin membangun peradaban yang baru ya ada aja gitu yang segelintir orang seperti itu gitu. Kalau misalnya berubah itu tergantung sosialisasinya dah. Iya. Harus lebih cepat lebih pendekatannya lebih sering lah harusnya dari. Ya mungkin bisa ada pengamanan nanti. Gue nggak tahu, gue belum ngerasain naik nih udah dalam 2 minggu karena belum ada kebutuhan juga untuk MRT. Kalau emang menurut lo ada penyuluhan sih, ya setuju sih. Iya. Cuman yang gua nggak setuju untuk orang-orang yang menghukum masyarakat itu dengan cara memviralkan ataupun bikin rame lah. Jadi ibaratnya wah ini orang kampungan nih bla 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 bla. Yang namanya orang yang di jalan direkam aja kan, polisi ngerekam, orang salah ngerekam juga. Maksudnya kan udah biasa begitu. Cuman kayak cuman mungkin ya kalau gue bilang, kalau lu yang pernah keluar negeri udah terbiasa dengan MRT, mungkin bukan Ya, terbiasa, lu udah sih. pernah ngerasain. Cuman, Kan orang-orang seperti ini nih yang baru gitu. Mungkin nyokap gue juga bisa melakukan hal yang sama gitu, walaupun gak sampai makan di pinggir jalan. Maksudnya kayak bukan bingung, kaget, wah ini ada alat transportasi baru nih yang dimana dia umur 50 tahun lebih baru ngeliat. Ya wajar-wajar aja lah. Ya kalau emang ada yang gelayutan ya tolong dikasih tahu, jangan ini kita rawat bersama. yang masalah KRL juga kayaknya masih belum dapat dah sosialisasinya. Ya karena belum ini sih kalau kata gue belum beroperasi. KRL. Mau KRL udah beroperasi. KRL mah udah lama KRL. Oh yang kereta, Iya, komuter kereta, lain. komuter lain. Oh kira itu yang di atas. Itu mau MRT. Nggak, KRL kan yang suruh nunggu di barisan Ya, itu sama yang naik minimal eskalator juga belum jalan. Minimal itu. MRT yang kalau MRT mungkin harus lebih baik ya naik KRL ataupun naik komuter lain ya dibiasakan tertib juga sih. Iya itu juga. Kayak misalnya kita naik KRL itu kita mau ke Pasar Senen, ini orang dari luar belum keluar nih, udah dorong-dorongan nih. Jatuh gue di depan situ. Maksudnya kayak mau tawuran gitu. Makanya gue belum keluar aja. Maksudnya lu kasih jalan dulu ke samping. Mungkin itu juga mungkin lainnya juga. Gue ngeliatnya lainnya belum ada sih, kayak buat nunggu gitu. Hilang. Nggak tahu ada ya, gue nggak tahu digesek ada kaki mungkin hilang. gue juga nggak tahu. Cuman ya sabar, kalau mau masuk ke kereta ya sabar. Kalau emang nggak dapet pas itu ya nunggu kereta selanjutnya aja gitu. Iya, makanya itu jangan udah segede jangan banget. belum keluar tapi udah masuk. Yang ada apa kelahi. Kelahi waktu itu. Gak tau gini, gue belum keluar. Gue Malah palanya bawa kayu manis ya kan.
badannya tuh Anjir. bawa lembab banget, baunya pahit. Nggak usah dorong-dorongan gitu, gue juga sabar gitu. Tuh, Kayak buru-buru banget, mau kemana, mau berak apa? Ya mungkin armada terbatas. Ya lama bisa loh, ditambah KRL lah lama ya. loh KRL Bisa loh. ditambah lah, tolong ya Kementerian Transport ini. Kominfo lagi. Kementerian Perhubungan Iya. itu ditambah lah kereta gitu kan. Biar lebih banyak, biar lebih cepat Iya, jadwalnya. Terus karena animo masyarakat sudah mulai tinggi gitu menggunakan transportasi umum, Iya. salah satunya kereta kan. Penumpang kan banyak juga. Makanya Gitu. itu gara-gara takut kelamaan, langsung masuk. Kayak gitu. Gue kasihan maksudnya sampai ada yang hamil. Iya, makanya itu dia anjing, tuh. kasihan banget yang hamil ada di foto gitu di depan pintu pas banget. Aduh. Maksudnya kalau dorong-dorong gimana gitu kan, ada kursi prioritas nih. Itu kursi prioritas juga gantian lah gitu kan. Kalau di negara misalnya kan ya bukan sombong, kita kemarin ke Jepang ke Korea, kursi prioritas gue dudukinnya gue diliatin gitu. Tapi kalau di Jepang kursi prioritas kalau lu capek lu boleh duduk, itu ada rambu, ada lambangnya gue liat kalau capek ataupun sakit sih kalau nggak salah sakit lu bisa duduk. Kalau di sini nih kursi prioritas, buset yang duduk kayak sehat-sehat banget, ngongkong pada berdiri, yang hamil pada berdiri, tolonglah. Ya kalau emang kita kan ini membangun peradaban baru gitu ya lebih tertib aja sih Ki. Ya harusnya emang tertib sih. Sekarang sih gue lihat ya, kemarin di opini Apa? kalau nggak salah tuh udah pada tertib, ada Iya, lihat sih ada beberapa yang udah Ya, ngantri di line-nya. ngantri di line, terus naik eskalator juga udah pada Iya. satu line semua. Yang nunggu di kiri, yang mau cepet di kanan. Kalau segerumpulan orang terus melakukan kebiasaan yang sama dan terus berulang, nanti yang lain juga pasti ikut-ikutan kok, yakin gua. Maksudnya ya kita juga shock culture juga ke Jepang. Kalau ngantri kan sebelah kiri ya, Iya. buru-buru sebelah kanan, gua Iya. sebelah kanan ditubruk, diocehin. Ya kok sebelah kanan? Ya kan kagak tahu shock Diem culture coy. Gini ya kau di hardik. Tangan kalau gua di sana. kanan aja gua diomelin. Iya lah, kok ngapain tangan di kanan? Ya kan namanya shock culture gitu kan, gitu. Gue juga orang kampung gitu. Kalau- Kagak tahu. Lama-lama kan gue juga terbiasa gitu. Ya yang masih sering mah paling KRL. Cuma KRL udah kayak gitu udah enak dah. Iya. Cuma ke Tanah Abang. Wah anjir itu ibu-ibu gue belanjaan nih. Gua ngantri ya. Gua ngantri tiket, diserobot coy dari belakang. Gua tegur, "Bu, ngantri." Galakan dia, sumpah. Itu udah di Tanah Abang, eskalatornya masih di kanan, diem ya kan. Anjing gua kesel lagi. Maksudnya dari ya gua nggak bisa nyalain ibu-ibu ya. Maksudnya udah adatnya begitu. Cuman ya dirubah lah. Kan gua ngantri nih, gua ngantri ya. Waktu gue lihat juga si satpamnya juga diem-diem banget Iya. ya masalahnya si yang jaga Maksudnya tiketnya tuh. yang jaga tiketnya juga kalau emang dia tahu dia nyelak kenapa Nah. dilayanin Bu? Ya, yang bapak ini dulu karena dia dari tadi ngantri. Yang jaga tiketnya juga kadang ngelayanin. Takut salah. dimarahin juga kali. Enggak lah, harusnya kan lu punya kewajiban, lu tahu nih gua Iya, ngantri nih. Dia datang nih, swong, nyerobot. Ya, takut kayak kau tadi galakan dia gitu. Emang galakan dia, coy. Ya gimana? Cuman kalau gitu terus makanya berubah-berubah. Serba salah. Ditegur nih orang tua, gua kasih tahu baik-baik, gua diocehin. Nggak ditegur gondok, gua dosa. Serba salah, ya udah. Bingung gua jadinya. Sosialisasinya aja, pendekatannya ke masyarakat lah gitu pemerintah. Lebih kayak ini sih ya dari KRL-nya juga Iya. petugas-petugasnya lebih sosialisasinya. Anak-anak bocah jangan digaris-garis lah deh ya, tolong takut jatuh lu kena setan budak nanti kagak kedengaran kereta digelides. Suka di ujung-ujung gitu. Iya. Wih, jatuh aja Susah emang negara plus 62 termasuk kita nih warganya ya kan. Nyalinya 9 gitu, nyawanya banyak gitu. Nyawanya 9 gitu, nyalinya kendel-kendel. Aduh, Nah, yang fotonya itu ada tuh yang di MRT. ngapain? Kan ada yang pembatasnya itu tuh. Di depan pembatas masalahnya. Tapi sekarang gue lihat fotonya kemarin sih udah mulai rapi sih. Ada lainnya terus dia di belakang lain. Nggak ada yang kalistenik di dalam MRT. Iya, kalistenik. Atau awal-awal ada yang kalistenik di dalam MRT. Nggak tahu juga, mungkin si ibu itu mencoba ini kuat nggak gitu. Dia kalistenik pak. Anak-anak kecil udah kalistenik. Saya kan ngeri ya. Ya. Penting masih bawa makanan sih, penting nggak boleh Ya, bawa makan sama jangan sekali lah gitu. bawa makanan maksudnya ya kalau lu bagi-bagi mah nggak apa-apa gitu kan. Ya, nggak boleh juga itu biar Masalahnya takutnya baunya kecium, takutnya tumpah kena baju. Maksudnya kayak di Korea juga kemarin gue bawa gue maksudnya bukan bawa sengaja sih, nggak sengaja ke bawah karena gue udah beli kopi duluan tuh, ternyata keretanya datang, ya udah gue bawa, cuman katanya langsung dihabisin, gue habisin di dalamnya tuh kopi. nggak boleh minuman atau makanan tuh nggak boleh. Ya tolong, ini kan kita udah mulai ya nanti mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan udah maju lah teknologi transportasinya, udah kita semua udah terbiasa menggunakan umum gitu. Ya mungkin nggak bakal begini-begini terus lah.
Ya mulai dari sekarang membiasakan supaya nanti anak cucu kita juga terbiasa dengan budaya yang baru gitu, membangun Iya. peradaban yang baru yang lebih rapi, lebih tertib, lebih santun. Tertib sama buang sampah. Nah, bener sampah. mah itu udah itu doang tuh. Ini gue juga kemarin nih ke Mall Cilegon gitu kan. Apa? Bangsat nih. Apa? Iya, ngomong-ngomong soal sampah nih ya. Mau Cilegon. Iya, Mall Cilegon ada nih. Saya nggak perlu sebutin mallnya apalah, cuma sebel aja saya nih. Ya kalau masalah sampah mah di sini Nih. ya udahlah. Sampah ada 3 tempat. Kertas, botol plastik kaleng, sampah. Fotonya gua kirim. Ya sampah kan sampah ya. Ini sampah artinya apa nih sampah nih? Ya mungkin kan orang pada malas nih. Namanya yang langsung masuk sini aja nih. Padahal apa ya gimana juga ya susah juga. Terus Gimana buat di sini? Udah ini tuh buat kebiasaan orang luar misalnya udah paham buat misah-misahin. Maksudnya kertas, botol plastik atau kaleng itu sampah. Ya sampahnya sampah apa? Sampah doang. Mana dikasih oranye biru aja di sini masih belum bisa misahin. Apalagi dibagi 3. Ya makanya ini kan membangun peradaban, Mbak. Tema kali ini kan membangun peradaban ya. Tolonglah penyedia layanannya ataupun apa kayak tempat sampah gitu ya yang jelas gitu, maksudnya sampah kan sampah doang itu kayak lu udah misahin plastik sama kertas tapi dibedain dikasih lagi nih, buat sampah semuanya gitu. Ya mungkin gitu aja kali, mungkin udah saking sebel dikasih tau kantong plastik sama yang bisa apa sama yang yang gampang jadi kompos gitu, terus tetap aja digabung. Lu gue bikin juga sampah satu lagi dah tuh masukin situ tuh, mungkin saking kesel kali nggak bisa misahin. Di Jepang juga enggan gitu ya udah gue pisahin nih botol kaleng plastik iya, sama sampah tuh kertas. udah ada 4 biji ya kan, sampai detil banget ya, orang udah paham maksudnya. Sampai tutup botol aja ada loh khusus Iya. tutup botol. Karena soalnya kalau di sono ya lu nggak dipisahin, kena denda masalahnya. Kalau sono Iya tuh. sih. Terus Ya. kalau misalnya sampah nih diikat lah gitu biar nggak sampai Ya urak-urakan. minimal kantongin lah gitu. Iya. Ya, makanya ini kan kita sebagai generasi muda, orang tua dikasih sosialisasi sama kita. Ya kocak waktu gue di Jepang mau buang sampah. Hah. Wah, misalnya lah orang Indonesia kan nitip gitu kan, taruh sini lah, taruh pinggiran yang ada sampahnya juga. Ada yang dirantai sampahnya. Hah? Tong sampahnya? Iya, ada dirantai. Wah, ini nggak boleh nitip nih, nggak boleh. Lu cari tempat sampah sendiri. Nggak boleh nitip, nggak boleh. Nitip gimana maksudnya? Iya, maksudnya gue pengen ikutan buang gitu di situ. Kan susah kan ya tempat tong sampah. Iya. Biasanya lu nyari yang rumah nih yang ada tong sampahnya kan, tong sampah diikat, masalah dirantai. Nggak boleh keluar. Nggak boleh biar nggak jatuh-jatuhan, sama orang nggak boleh nitip. Dirantai. Aduh, bingung Tapi nggak gua. apa-apa sih itu, jadi inilah orang jadi kalau misalnya mau nitip gitu ya lu nyari tempat sampah sendiri lah gitu, jangan buang sembarangan. Ya udahlah kan ini kita udah mulai membangun tadi bilang ya udah kita membiasakan budaya yang baru, budaya yang baik ya dilanjutkan, diteruskan. Orang tua kita kasih sosialisasi, adik-adik kita kasih sosialisasi Iya. biar nanti yang muda-muda ini juga ngikut. Oh, yang baik-baiknya seperti ini dia akan ngikut gitu. Misalkan ya kalau orang tua kan misalnya agak belum paham gitu, Bu jangan makan di sini gitu. Kasih Ntar aja tahu. pas sudah Jangan nunggu. direkam, kasih tahu. Ya mungkin nggak kenal. Gue sering banget, caranya. emang gue pengen moto, pengen rekam, cuman kayak anjir caranya bukan kayak gini, lebih baik gue kasih tahu langsung daripada gue ngerekam dan aneh-aneh gitu. Ya namanya orang. Ya udahlah gitu aja, mungkin kalau kalian punya pendapat yang lain, punya pandangan yang lain silahkan komen di bawah tentang Iya. peradaban yang baru, bagaimana cara baiknya, solusinya seperti apa. Silahkan Ya, kalau mau berkomentar, kasih masukan berdiskusi. buat apa namanya? Des perhubungan Iya, gitu. boleh lah kita Komen bikin lah. petisi pakai ORG, change ORG. Apa yang mau diubah ini kan nunggu dikelar dulu. MRT-nya belum jalan. Mau lanjut lagi sampai Balaraja katanya. Apa tuh? Hah? Oh, jauh amat. Pokoknya katanya Iya, sampai Balaraja. udah dengar sama Balaraja dapat katanya. Kapan kelar sampai Baraja? Nyampe gua punya anak kali. Kan tetep aja jauh dari kita. Ya seenggaknya seneng lah gua ke Balaraja, bisa lah main. Kalau bukan apa-apa ke Balaraja lah main lah. Kalau lewatin kota Bumi nggak apa-apa, udah seneng itu Gua gua. seneng banget gua kota Kalau Bumi. kota Bumi udah pasti mahal tuh rumah situ. Naik. Gua Iyalah. kemana-mana gua naik MRT gua. Iya langsung Naik angkot bisa langsung R15. bisa langsung ke Jaksel. Ini langsung ke selatan ya kan. Iya, Wah, naik mantep. MRT, mantep. Gaul gua naik MRT banget dari kota Bumi. Cakep tuh. Kalau tetep aja kalau nembusnya ke Baraja mah jauh juga. Mungkin biar ada kayaknya mau ada bandara baru mungkin nanti Nah, Balaraja. bandara baru. Di Iya, mana? siapa tahu denger-denger mah ada nanti lah. Ya, Khusus ya, maskapai si merah gitu. Ya kali. Ya nggak apa-apa lah Jadi, coba. gitu aja lah, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya. Ya nih udah mau bentar lagi udah mau puasa. Kita akan belajar Project Dosa. Project Dosa nanti Bulan bulan ini akan mulai puasa. syuting stok ya, jadi jangan bodoh nanti pas puasa upload gitu. Iya. Besok lah bakal siang udah mulai syuting nih Project Dosa ya episode 1. Sampai jumpa di artikel berikutnya. Bye bye.